Udah, ada rahmatnya. Assalamualaikum. Udah ada Agak gelap ya. rahmatnya. Belum. Assalamualaikum. Selamat malam. Sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih. Acara hari ini Bincang Rabu Menggebu. Ya. Oke, kita prepare ya. Sambil kita tunggu bintang tamu kita hari ini. Hari ini kita mau sharing soal semua anak adalah bintang. Salam, udah siap. Oke, sebentar. Oke. Kita cek dulu. Assalamualaikum. Halo, Tante Nita. Alhamdulillah, terima kasih sudah nonton. By the way, selamat ya. Selamat ya. Ih, lulus nih, seneng banget. Ditunggu, aduh biar lancar prosesnya, biar lulus administrasi dan semuanya ya. Pokoknya, oh iya, sebelum kita mulai, aku mau ngucapin selamat dulu nih buat semuanya yang udah lulus PPG ya. Alhamdulillah, berkah buat semuanya deh. Semoga semua yang tes dapat kabar gembira ya. Oke, hari ini kita bincang Rabu Menggebu dengan judul Semua Anak Menjadi Bintang adalah bintang. Kalau udah ngomongin bintang berarti bersinar terang di langit yang biru. Oke, apa sih yang dimaksud dengan semua anak adalah bintang gitu? Berangkat dari kata pendidikan ya. Pendidikan adalah perubahan perilaku. Jadi kalau kita sudah mempunyai perubahan perilaku, berarti kita sudah melakukan sebuah proses yang bernama pendidikan gitu. Kemarin aku bahas itu di status aku. Itu menurut pengertian dari KBBI ya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa sih, kenapa sih kita harus menanamkan sugesti bahwa semua anak adalah bintang gitu. Dan untuk apa sih kita berpikiran bahwa anak-anak yang kita miliki itu adalah bintang gitu. Jadi tidak ada lagi nih orang tua bilang, aduh anak saya kok begini ya, aduh anak saya kok begitu ya. Sudah, kita nggak boleh ngeluh lagi tentang hal itu. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan berkah seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, itu berarti kita sudah diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik mereka di jalan yang benar. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih nih yang udah nonton dan udah hadir ya di Facebook aku. Hari ini ada Tante Cika. Halo Tante Cika, sehat ya? Oke, teman-teman yang udah nonton bisa respon aku lewat komen ya. Hai, sehat-sehat ya di sana, Taman Mini, gimana kabarnya? Oke, halo. Ini juga ada Bunda Dava. Sukses dengan nasi liwetnya. Terima kasih disempatkan buat nonton. Tante Fani juga. Salam sama Farhan nih. Mama, aduh keren ini, Mama hebat nih ya. Sukses dan selalu semangat ya walaupun pandemi ya. Bu Guru yakin semua orang tua saat ini sedang diuji ya, bagaimana tetap menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Karena bunda-bunda nih adalah perpanjangan tangan dari guru ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Oke, halo. Ini sebentar. Oke, sepertinya bintang tamu hari ini sudah hadir nih di tengah-tengah kita semua ya. Hari ini Bu Guru akan bincang santai
dengan Om Rohmat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya, seger nih. Alhamdulillah Agak sehat. diturunin ya. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Oke, hari ini baik sebelum kita mulai, Bu Guru mau sedikit nih bercerita. Kemarin aku sudah ini ya, sudah sharing tentang profil dari pembicara kita hari ini ya. Aku nggak apa-apa ya bilang pembicara ya, walaupun kita intinya sharing. Ya, kita sharing aja di sini. Oke, sharing aja. Suaranya agak kecil ya, Om? Kok dari situnya apa dari sini ya? Iya, Omnya kedengarannya kecil banget suaranya. Oh Merdu. gitu. Oke, iya. Bu Guru akan membacakan nih kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Ya, teman sharing Bu Guru hari ini adalah Bapak Rohmat SPD. Beliau adalah guru olahraga di SMKN 1 Cikarang Barat. Ya, kalau teman-teman Bu Guru yang di kabupaten pasti kenal ya dengan beliau. Tadi pagi juga Bu Guru udah disapa nih sama beberapa teman di kabupaten, katanya, oh Pak Rohmat ya, Pak Rohmat ya, udah kenal kayaknya, udah tahu sepak terjangnya bagaimana. Oke, jadi beliau mempunyai pengalaman sebagai instruktur nasional Kurtilas kurikulum 2013, lalu ketua MGMP PJOK SMK Kabupaten Bekasi dari tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga adalah sebagai trainer soft skill. Yang keempat, wasit nasional bola voli. Yang kelima, pengurus PBFSI Kabupaten Bekasi. Yang keenam, pengurus PABSI. Nah, Bu Guru sampai tanya nih, PABSI kepanjangannya apa gitu ya. Setelah browsing-browsing, ternyata PABSI itu Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia. Ya, Om? Ya, Persatuan Angkat Besi Angkat Oh, Berat Binaraga seluruh Indonesia. oh, Persatuan Angkat Besi Binaraga Seluruh Angkat, Indonesia. ya, jadi PABSI itu Persatuan Angkat Berat, Angkat Besi, dan juga Binaraga masuk seluruh Indonesia. Wah, hebat. Termasuk pengurusnya ya. Berarti Bu Guru beruntung dong bisa ngambil waktunya sedikit ya buat kita sharing-sharing. Ya, di sini juga saya pribadi tidak menggurui, tapi kebetulan kemarin habis ikut seminar dan langsung tadi pagi minta izin sama yang punya wilayah, Pak Khotib. Ternyata silakan Pak, kalau memang itu nanti bisa kita sharing-sharing lagi sama penulisnya langsung. Jadi Oh gitu. motivator edukasi. Jadi luar biasa Pak Khotib. Oh iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Sudah mau berbagi. Ini karena tergelitik kemarin. Jadi Bu Guru itu selain hari Rabu, kemarin kita udah tayang di PSBB, yaitu Pojok Santai Bersama Bu Guru. Kita menghadirkan salah satu dosen dari Universitas Binawan dan kita membicarakan tentang tips cantik di masa pandemi. Nah, kebetulan Om Omat waktu itu nonton ya, terus tergelitik ingin ikutan sharing nih. Kita dengerin ya sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat ibu-ibu semua ya. Oke, tema hari ini adalah semua anak adalah bintang. Oke, silahkan Om. Kita langsung aja kali ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rohmat. Sudah disampaikan tadi sama Ibu Lili bahwa saya salah satu tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang kebetulan posisinya di Kabupaten Bekasi. Kenapa saya mengangkat materi semua anak adalah bintang? Karena secara lahiriah bahwa anak dilahirkan di dunia ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tentunya ini yang luar biasa karena memang selama ini mungkin saya pun juga belum lama bahwa selama ini pola
pola asuh kita terhadap anak itu ternyata ya bukan karena kita salah, tapi memang karena kita belum memahami betul bahwa anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi terutama sekali kemarin itu saya dapat seminar itu bahwa untuk mengasuh anak itu ada 3 tahapan. Tahapan 7 tahun pertama berarti dari umur 1 tahun sampai 7 tahun itu diibaratkan bahwa anak itu seperti raja. Jadi kita sebagai orang tuanya melayani layaknya seorang prajurit atau penggawa untuk melayani sang raja. Jadi anak itu raja. Jadi dia mau sebagainya. Nah, yang kedua itu fase 7 tahun kedua. Dari umur 7 tahun ke atas sampai 14 tahun itu anak itu menjadi kita itu sebagai pendamping terhadap anak. Jadi mendampingi anak itu kita dampingi dari umur 8 tahun sampai 14 tahun kita dampingi. Nah, nanti yang fase ketiga adalah fase di mana anak itu sudah mulai bisa diajak kompromi atau berbicara langsung sharing dengan kita. Agar anak kita sesuai yang kita harapkan, berarti tahapan demi tahapan itu harus dilalui dengan baik. Tahapan pertama kita lalui dengan bagaimana layaknya seorang prajurit atau mungkin di bawah ada raja, berarti kita melayani raja. Anak itu seperti raja pada saat. Nah, itu pun ada di hadis, di agama pun ada. Jadi kalau kita salah mengasuh pada saat 7 tahun pertama, maka nanti 7 tahun kedua itu anak akan berontak karena kurangnya komunikasi yang baik. Nah, begitu juga dengan fase ketiga. Fase ketiga ini adalah fase yang menentukan anak sudah mulai dewasa, anak sudah mulai berpikir secara dewasa, bisa diajak musyawarah. Nah, itu bedanya di sini. Kenapa saya dikatakan anak semua bintang? Semua anak itu jadi bintang karena mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ada anak itu yang hobinya mungkin bermain musik, olahraga, ataupun menggambar, ataupun yang lainnya. Nah, di saat itulah kita harus gali semua yang ada di potensi anak itu supaya jangan sampai bakat yang terpendam ini tidak muncul. Oleh karena itu, ada kesalahan mungkin di sini. Kesalahan di sini bukan berarti fatal, tapi banyak orang yang mungkin belum memahami. Karena mengasuh anak itu gampang-gampang susah. Kita sendiri kadang-kadang di keluarga kita menangani anak itu, apalagi kondisi kita lagi ada masalah. Selalu mungkin marah, ataupun spontan, refleks kita juga kadang-kadang lagi capek ada masalah, selalu anak yang jadi korban. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang kita rubah mindset kita bahwa anak kita itu semuanya bintang. Jadi seandainya untuk melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahi, tapi kita arahkan yang baik. Contoh hal kecil, ada orang tua yang punya hobi ngoleksi barang-barang antik yang harganya luar biasa, biasanya keramik, tiba-tiba barang itu senggol sama anak dan pecah, harganya lumayan lah di atas mungkin 5-10 jutaan. Nah, kadang-kadang orang tua langsung memarahi anak bahwa kamu begini dan sebagainya. Nah, kadang-kadang tanpa sadar keramik itu benda mati, sedangkan anak kita adalah benda hidup. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan langsung memarahi, tapi memberikan, nah, lain kali hati-hati dan sebagainya dengan bahasa yang lemah lembut. Apalagi yang kita tangani adalah anak yang usianya masih di bawah 14 tahun ke bawah. Ini luar biasa, terutama anak-anak yang masih umur 1 sampai 7 tahun yang selalu sifatnya pengen tahu. Jadi kadang-kadang pengen apa sih ini, apa saking pengen tahunya, wajar. Namanya anak pengen tahu itu, kita arahkan. Jangan sampai kita salah mengarahkan. Nah, kalau nanti kita salah mengarahkan, akibatnya fatal buat anak. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, yang sudah ya sudah. Karena memang ketidakpahaman kita, tapi mulai sekarang bukan berarti tidak ada kesempatan terakhir atau tidak ada kesempatan, tapi kita masih punya peluang untuk memperbaiki itu.
Oleh karena itu, komunikasi antara anak dan orang tua itu yang sangat penting. Nah, yang menentukan anak ini jadi bintang, itu sebenarnya bukan hanya lingkungan sekolah, tetapi semua lingkungan itu akan berpengaruh. Ada lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan di luar rumah. Ini yang akan menentukan anak. Lingkungan rumahnya baik, sekolahnya baik, ternyata dia bergaul di luar rumahnya tidak baik. Ini juga akan mempengaruhi. Oleh karena itu, antara ketiga lingkungan ini tidak bisa dipisahkan, saling keterkaitan. Oleh karena itu, di sini ya mungkin saya sharing bahwa ternyata mengurus anak itu gampang-gampang susah. Gampang kalau menurut kita, tapi ternyata karakter anak itu luar biasa. Ada yang anaknya aktif, ada yang anaknya diam, ada yang anaknya cerewet, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu karakter anak, ya itulah anak. Tidak bisa disamakan, oh dulu bapak begini, kok anak saya begini, dan tidak bisa orang itu makan dulu zaman bapak juga kuno bahasanya. Kenapa? Anak tidak bisa disamakan dengan orang tua, anak. Jadi orang loh, Halo, kedengeran? iya lanjut. Kedengeran, Kedengeran? kedengeran. Ya, Ah, ya. sip. Jadi kita harus mengapresiasi apapun kelebihan anak kita. Karena apa? Anak kita itu makhluk yang unik. Kadang-kadang anak ini lucu ya, kadang-kadang bikin ngeselin dan sebagainya. Itulah proses perubahan. Dari baru lahir, prenatal, lahir, terus jadi bayi, terus kanak-kanak, anak-anak, dan juga nanti sampai remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, dan kembali lagi nanti pada saat sudah lansia, karakternya sama persis dengan pada saat dia baru dilahirkan. Itulah pada dasarnya manusia itu dari awalnya dari bawah sampai ke atas pasti akan ke bawah lagi. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus bersikap kooperatif. Anak itu bisa diajak sharing. Jadi jangan sampai, ya memang kadang-kadang kita juga tidak bisa mungkiri di saat orang tua bekerja dari pagi pulang malam, orang tua tidak bisa menyerahkan semuanya ke sekolah. Karena apa? Yang membuat karakter anak itu jadi baik atau tidaknya itu di rumah utamanya, bukan hanya di sekolah. Jangan mentang-mentang, mohon maaf nih, sekolahnya sudah bayaran mahal, tapi targetnya dia harus begini-begini, tidak bisa. Karena apa? Lingkungan rumah itu sangat menentukan. Jadi orang tua sesibuk apapun seringlah untuk sharing dengan anak. Tanya, nak, sekolahnya bagaimana dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang tua yang ketika anaknya cerita di sekolah, karena memang mungkin terlalu capek sehingga tidak respon. Padahal itu yang utama. Anak itu mau untuk cerita, berarti bagus. Daripada nanti begitu anak mau cerita sama orang tua, ternyata orang tua kayaknya cuek dan sebagainya. Ini yang terjadi, banyak anak-anak yang sampai ke jurang yang tidak kita inginkan. Karena apa? Pada saat mau cerita dengan orang tuanya nggak ada respon. Sehingga pada saat dia punya masalah, akhirnya masalah itu diselesaikan sendiri. Mungkin menurut dia itu benar, tapi ternyata jalannya salah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus sabar menangani anak atau mengurus anak dengan berbagai karakter dalam satu keluarga. Ada yang anaknya 3. Contoh lah, saya anaknya 3. Karakter yang pertama, kedua, ketiga itu tidak ada yang sama dan tidak bisa disamakan. Jangan nanti kok kamu nggak pinter kayak kakak. Nah ini jangan. Harusnya bertanyanya sama diri sendiri. Nah mulai sekarang harus rajin biar pinter. Jangan membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain atau anak orang lain. Nah, itu akan secara psikologis akan mengena ke anak itu sendiri. Dan jangan pelit untuk memberikan pujian terhadap anak. Baik itu anak itu melakukan kesalahan atau apa, dan mengingatkan ke anak untuk selalu jujur, apapun yang dilakukan jujur. Oleh karena itu, ya mungkin ini untuk gambaran saja, barangkali nanti ada yang mau
sharing atau apa. Ya kalau memang saya bisa menjawab, insya Allah saya akan bisa menjawab. Mungkin itu saja untuk kalimat pembuka. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, intronya udah bikin saya merinding. Baik, jadi tadi dibicarakan bahwa sebenarnya kalau intro yang barusan itu mengingatkan kembali atau mengajak kita kembali ke mengingat peran kita sebagai orang tua. Orang tua yang mempunyai anak dan diingatkan kembali kalau anak itu bagaimana orang tuanya, gitu ya Om ya? Bagaimana orang tuanya. Dan bagi orang tua yang memang sekarang anaknya misalnya sudah menginjak umur di atas atau melewati dari golden age tersebut, tidak usah bersedih kalau baru tahu ilmunya saat ini gitu. Jangan lihat ke belakang, tapi siapkan diri untuk ke depan. Seperti itu ya. Kalau tadi saya menyimak. Jadi apa yang tadi dipaparkan seperti pola asuh itu sangat berperan penting kepada diri anak itu, perkembangan emosional anak tersebut, perkembangan karakter anak tersebut, sehingga akan berpengaruh kepada hasil belajarnya di sekolah. Seperti yang kita tahu, kurikulum 2013 mengedepankan tentang karakter ya, karakter. Jadi jangan sampai bundanya atau yandanya marah nih ketika sekarang selama setahun ini ngajarin anaknya di rumah ternyata anaknya misalnya santai atau tidak mau nulis atau kerjaannya main HP terus, jangan marah gitu. Mungkin itu ada pengaruhnya karena pola asuh waktu Ananda kecil. Seperti itu ya Om ya? Betul? Ya, betul. Oke. Nah, tadi gimana? Ya, jadi anak itu kan ada dua fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi Betul. saat pertumbuhan, apa yang kita lakukan supaya pertumbuhannya itu baik. Dan pada saat perkembangan, nah inilah orang tua pun harus memahami fase-fase perkembangan anak. Baik itu tadi dari prenatal sampai bayi, terus kanak-kanak, anak-anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, sampai nanti ke lansia. Karena masing-masing fase ini beda. Jadi orang tua pun harus memahami. Jadi tidak harus, jadi gini bahasanya, anak itu harus nurut sama orang tua. Nggak begitu juga. Karena apa? Mungkin karena keegoisan orang tua yang memahami dengan zaman sekarang. Contoh zaman sekarang, orang tua itu harus mengikuti anak. Karena apa? Zamannya sudah beda gitu. Mungkin zaman kita orang tua dulu itu kita selalu nurut sama orang tua karena memang zaman dulu belum terkontaminasi dengan pergaulan, dengan mungkin segala sesuatunya dunia hiburan dan sebagainya. Orang-orang dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita pakai polanya seperti orang dulu, ketinggalan. Contoh saja, sekarang sudah zamannya industri 4.0, terus kita pengennya seperti dulu, ketinggalan jauh. Nah, jadi orang tua harus ngikut anak, tapi bukan berarti kita ngikut anak semaunya anak, saya tidak. Tapi kalau sekiranya menyimpang anak, ya kita arahkan jangan sampai menyimpang, seperti itu. Betul, jadi komunikasi dengan anak itu harus benar-benar dipupuk dengan baik ya. Itu seperti sabda Rasulullah yang tadi, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, itu pas banget. Jadi gini, bahasanya gampang gitu. Memang gimana? Di Al-Quran, semuanya itu ada di Al-Quran. Betul sekali. Ada. Jadi, alhamdulillah. Karena mungkin kita juga, apalagi mungkin semua itu kehidupan itu ada di Al-Quran. Tinggal kita mau atau tidak untuk belajar. Betul sekali. Tinggal kita mau atau tidak untuk belajar. Kitanya di sini adalah orang tua ya. Iya, jadi yang hadir di sini saya yakin semua dan yang nantinya akan nonton siaran Tunda ini pastinya
karena ingin belajar mendengarkan, karena dengan kita mendengarkan orang lain bercerita tentang pengalaman ataupun berbagi tentang pendapat atau pemikiran, secara tidak langsung kita sudah berusaha untuk merubah mindset yang kita miliki. Oke, kayaknya ini udah ada pertanyaan ya Om ya. Ini ada pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengarahkan anak yang hiperaktif sedangkan orang tuanya dua-duanya kerja, gitu Om pertanyaannya. Ini anak yang hiperaktif itu sebenarnya anak yang cerdas kalau kita amati. Betul. Karena apa? Tinggal kita mengarahkan hiperaktifnya seperti apa. Apakah dia hiperaktifnya itu digerak, atau mungkin hiperaktifnya di bermain musik misalnya hiperaktif, atau kemana-mana. Nah, sedangkan orang tuanya ini kerja. Nah, berarti kita juga, nah pada saat di rumah, kita tanya dulu, di rumahnya itu dia itu sendiri atau ada temannya. Nah, ini dulu. Karena apa? Kalau anak di rumahnya tidak ada temannya, tidak ada yang memantau, ini juga bahaya. Karena apa? Anak itu, kenapa dia hiperaktif? Sebenarnya dia tuh pengen diperhatiin sama orang tua. Jadi pelampiasannya overact. Jadi baper, oh ya pengen diperhatiin sama orang tua. Tinggal kita menyikapi hiperaktifnya itu yang seperti apa. Kalau memang hiperaktifnya memang itu dalam hal olahraga, mungkin selalu ada bola, tendang dan sebagainya, kita arahkan orang tua yang baik. Contoh misalnya, daripada anak juga mungkin nggak bisa diem, mungkin kaca pecah atau mungkin yang lainnya, kita arahkan ikutin SSB, sekolah sepak bola, supaya terarah. Atau kalau memang tidak ada pembantu di rumah apa, tempatkan di tempat permainan atau bermain sesuai dengan umurnya berapa tahun. Kan sekarang kalau orang tuanya kerja, semuanya kerja, mungkin ada pembantu di rumah. Biasanya kalau anak masih usia di bawah 6 tahun, ada tempat penitipan anak kan khusus kalian belajar. Atau kalau memang dia sekolah, orang tua harus nyari alternatif sekolah yang bisa full day. Rata-ratanya seperti itu. Orang tua yang sibuk, kenapa dia mengambil sekolah full day? Karena di situ sudah ada semuanya. Mungkin pembelajaran untuk agamanya, terus karakternya kebentuk. Jadi orang tua yang bekerja itu lebih mengutamakan anaknya kerja yang muda, sehingga pada saat anak pulang sore, selang orang tuanya pulang, tidak terlalu lama. Biasanya seperti itu. Jadi diarahkan aja hiperaktifnya itu di apa gitu. Kalau memang misalkan di bola, atau mungkin hiperaktifnya nggak bisa diem nih anak, ya berikan permainan yang sesuai dengan supaya dia terarah. Gitu. Contoh dia anak kecil itu kadang-kadang hiperaktifnya macam-macam. Biasanya kalau hiperaktif itu nggak bisa diem. Dia nggak bisa diem. Apakah tangannya iseng atau kakinya iseng, apa-apa ditendang, apa, lihat karakter. Sebenarnya itu kelebihan anak itu macam-macam. Kita lihat hiperaktif di mana, tinggal diarahkan sesuai dengan hiperaktifnya, sesuai dengan apa sih yang dia suka, itu diarahkan supaya terarah. Kalau tidak diarahkan, ditempatkan sesuai dengan tempatnya, ya itu akan liar. Jadi orang tua harus bisa contoh kecilnya. Ada anak itu yang itu tadi sukanya main mobil-mobilan. Yang satu sukanya mungkin ada apa aja, tendang, main bola di rumah dan sebagainya. Arahkan supaya anak itu ada tempatnya, ada wadahnya gitu. Kalau ada wadahnya, minimal ada yang mengawasi. Kalau tidak ada mengawasi, ini agak sulit. Minimal ada penekanan lah. Baik. Jadi sebenarnya sih kalau boleh saya ini ya, kerja itu bukan jadi alasan, tapi dengan anak yang mempunyai orang tua yang bekerja, pasti orang tua yang bekerja itu sudah punya pemikiran yang lebih dengan menyekolahkan dia SDIT ataupun di mana. Jadi dia pasti sudah mempersiapkan atau memberikan bekal kepada anaknya sebagai pengganti dari ketidakberadaan dari orang tua. Tapi tetap yang tadi kembali lagi ke pembicaraan Pak Rohmat sebelumnya, bahwa walaupun bekerja tetap komunikasi terhadap anak itu penting dan harus diutamakan. Yang kedua,
kita sebagai orang tua, walaupun dititipin, kita harus bisa mengenali karakter yang tadi Pak Rohmat bilang, hiperaktifnya di mana nih. Jadi jangan sampai kita tahu vonis, misalnya kita bawa anak kita ke psikiater atau kemana, terus itu anaknya nakal banget sih, hiperaktif kali itu. Tapi kita sebagai orang tua nggak tahu dia hiperaktifnya di mana. Jadi kita juga harus punya pemikiran bahwa eh, apapun yang dialami atau dilakukan oleh anak kita pasti ada alasannya gitu ya Pak ya. Jadi kalaupun misalnya anak tersebut hiperaktif, pasti ada nih fokusnya gitu ya. Jadi yang tadi dibilang lihat nih, perhatikan nih hiperaktifnya di mana. Apakah dia sukanya tadi nendang bola atau ketika kita kasih kegiatan lain misalnya melukis atau menggambar, berikan kegiatan positif ya supaya anak tersebut hiperaktifnya menjadi lebih terarah. Seperti itu mungkin ya Pak Rahmat ya, kalau saya bisa menyimpulkan tadi penjelasannya yang barusan dengan penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang nih kan ini masa pandemi nih Pak, masa pandemi gitu. Bagaimana sih orang tua bisa menjaga komunikasi? Sedangkan kayak tadi tuh saya dapat curhatan, dapat curhatan nih dari salah satu orang tua nih ya. Ya Allah Bu, beneran saya tuh sudah memberikan keluasan HP dikasih tanggung jawab nih, tanggung jawab waktu, terus dibiarinin aja dalam mengerjakan dan lain sebagainya. Kayaknya tuh udah bener-bener dilakukan semua nasihat Bu Guru. Tapi ini anak saya itu tetap aja gitu loh bebel, nggak ngerti-ngerti dikasih tahu. Ketika ngerjain malah males-malesan. Sedangkan teman-temannya udah ngirim tugas Bu di grup. Saya kan jadi kesel bawaannya. Nah pas saya home visit waktu itu beberapa waktu lalu tuh anak tersebut tuh nangis gitu kan. Saya tanya, habis dipukul sama mama, habis diiniin, dia akhirnya curhat segala macam. Nah, gimana tuh dengan itu dapat mempengaruhi ke depannya enggak? Atau apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua di masa pandemi ini gitu Pak, berkaitan dengan tema kita hari ini gitu? Ya, kalau memang anak itu kembali lagi dari awal ya, 7 tahun pertama itu kita anak itu seperti raja, usahakan jangan kena fisik. Karena kalau kena fisik itu akan secara psikologis akan mengena. Jadi kalau kita mengharapkan anak kita nanti di fase 7 tahun ketiga bisa berhasil, itu pola kecilnya dulu kita arahkan. Karena apa? Kalau dari kecilnya sudah terlalu kena perlakuan fisik, nanti di fase kedua, 7 tahun kedua, itu nanti akan ngeblank. Si anak itu miskomunikasi. Jadi nggak, karena pemikirannya, wah nanti saya kalau begini pasti orang tua marah lagi. Jadi gini, usahakan, kita arahkan. Jadi kalau anak 1 sampai 7 tahun, itu ranahnya bermain, biarkan dia bermain. Jangan penugasan terlalu beban buat dia. Biarkan dulu. Nanti, di saat 7 tahun kedua, umur 8 tahun, 7 tahun sampai 14 tahun, itu anak kita dampingi. Nah, pada saat mendampingi memang, kembali lagi, sebenarnya orang tua itu guru di rumah, sama dengan kita. Mungkin saya pribadi, saya sebagai guru sekaligus orang tua di rumah. Karakter anak kita itu beda-beda, oleh karena itu usahakan jangan sampai terlalu kena fisik, karena itu akan membawa psikologis di anak. Jadi anak itu akan berontak nanti. Jadi usahakan, ya memang ini saya katakan lagi kembali gampang-gampang susah. Dan memberikan segala fasilitas semuanya itu bukan berarti kita sayang sama anak. Lihat dulu masanya. Kalau anak sudah bermain, misalnya tadi handphone dan sebagainya, ada batasan waktunya, jangan dibiarkan terus, karena itu tidak baik. Nah, jadi ada batasan, kasih kesempatan. Nih, ada orang tua yang punya trik atau cara. Udah pokoknya kamu main handphonenya 1 hari 1 jam aja, di saat kapan gitu. Terus ada juga yang anak itu tidak diberikan handphone selain pembelajaran, setelah belajar dia ambil HP-nya, hari Minggu diberikan kekuasaan. Itu silakan, strategi dari orang tua itu macam-macam ya.
lihat juga Oke. karakternya. Nah, Oke. biasanya anak ini butuh pendekatan orang lain. Kenapa? Betul. Karena setiap kali melihat ini ada traumatik, sehingga pendekatan muncullah. Pendekatan dari seorang guru ataupun orang yang menurut dia itu enak diajak bicara. Karena kembali lagi, manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, Oke. bisa mungkin dengan gurunya atau apanya. Tapi memang perlahan-lahan berikan pengertian kepada orang tua supaya jangan sampai sedikit-sedikit seperti itu. Oke, jadi intinya adalah sebagai orang tua harus waspada dengan trauma masa kecil. Karena apa yang dialami anak ketika kecil itu dapat berpengaruh ke psikologi anak di masa depan. Cara anak tersebut menyelesaikan masalah, cara anak tersebut hadir sebagai pribadi juga bisa terganggu apabila mengalami trauma masa kecil yang luar biasa. Gitu. Mungkin salah satunya adalah menutupi dengan kenangan-kenangan indah yang sifatnya lebih besar daripada trauma yang sudah disebabkan sebelumnya gitu ya. Oke, selanjutnya nih dari penonton ada pertanyaan dari Bunda Karisa Megawati. Halo Bunda, terima kasih sudah nonton hari ini ya. Aku bacain ya Om. Bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam menahan emosi saat anak mulai membuat ulah yang membuat orang tua emosi? Nah, gimana tuh Pak? Menahan emosi Nah, kembali orang lagi lah tuanya. untuk emosi itu apalagi saat pandemi. Ini emosi Mm-mm. orang tua pastinya jelas. Kita bisa lihat di YouTube atau dimanapun banyak orang tua tuh berontak. Berontaknya kenapa? Kok anak saya itu begini dan sebagainya. Memang proses pandemi ini pembelajaran tidak maksimal. Terutama yang sangat menurun sekali adalah di karakter. Jadi etika, tata krama, karakter itu gratis, anjlok. Sehingga untuk menahan emosi itu, orang tua nih, ini memang public figure orang tua harus bisa menahan sabar. Memang sabar itu gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Betul. Tapi inilah ujian buat kita. Jadi kalau orang tuanya untuk sabar, sedangkan keinginannya pengen anaknya berhasil, ikuti alurnya anak. Maunya seperti apa sih sebenarnya nih anak? Kadang-kadang namanya anak, kalau lagi masanya apalagi 11 tahun. 11 tahun itu anak itu masih senang bermain. Jadi maunya apa? Biarkan dia bermain. Tapi kita punya semacam ada, bukan kontrak ya, ada kesepakatan. Oke, sekarang kamu main, tapi nanti pada saat belajar serius belajar. Itu banyak. Nah, memang kelemahan dari orang tua barangkali khususnya ya bukan hanya guru atau orang tua murid, memang emosi. Emosi itu memang timbulnya dari mana-mana. Mungkin bisa saja emosi itu orang tuanya lagi ada masalah atau di pekerjaannya lagi ada masalah atau mungkin terlalu capek sehingga orang tua emosinya tinggi muncul. Sedangkan anak itu yang namanya anak gitu kan, proses pendewasannya masih kurang sehingga perlu butuh sosok orang yang pendekatan yang baik. Si anak ini susah nih lagi, belajarnya susah, deketin, kenapa nak kok kamu nggak mau belajar? Pendekatan, nah ini komunikasi yang baik ini yang harus dijaga. Biasanya kenapa anak itu bisa marah, kembali lagi pada saat 7 tahun pertama kita mengajari anaknya seperti apa. Ini proses 7 tahun pertamanya mungkin terlalu keras dan sebagainya, akhirnya si anak yang kedua itu miskomunikasi. Ini bisa terjadi gitu. Makanya pola dari ya mungkin flashback ke belakang waktu umur 1 sampai 7 tahun seperti apa. Cross check sama diri kita. Kalau kita sudah benar melayani layaknya raja sama anak, nanti kedua pun juga anak itu akan enak. Gitu. Dampingi anak, karena pada dari awal udah enak. Tapi kalau dari kecilnya sudah merasa pernah traumatik atau apa orang tuanya, biasanya seperti itu. Sehingga orang tua yang baik adalah yaitu tadi. Kan dalam agama pun inna Allaha ma'as sabirin. Kita itu harus sabar. Sehingga kita sambil belajar, semuanya itu sambil belajar. Apakah mungkin karena ini orang tuanya masih
usia perkawinannya masih Muda, atau sudah tua, masih itu muda. kalau muda, kalau masih muda biasanya masih labil orang tuanya. Kadang-kadang kembali lagi ke diri orang tua gitu. Dulu kita seperti apa perlakuannya, jangan gitu. Nah, itu kan kembali lagi, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Makanya coba kasih, tapi off the record aja, tidak usah dikasih anak. Oh iya, saya pengen saya rubah deh, saya tidak suka dengan pola seperti ini. Nah, orang tua jangan ego, kadang-kadang seperti itu. Jadi sebagai orang tua kita tidak boleh berhenti belajar atau berhenti introspeksi diri, ya Om ya. Karena kalau misalnya kita kesel nih sama pembicara yang kemarin, jadi kalau kita mau marah sama anak kita, ya kita harus ngaca gitu kasarnya. Gimana tuh kita dulu gitu. Kalau Om Rohmat bahasanya adalah dengan perkembangan dilihat dari kacamata si anak. Gimana orang tua itu merawat anaknya selama 7 tahun pertama yang disebut golden age itu. Jadi kalau misalnya dalam 7 tahun pertama anak dimanjain karena misalnya anak pertama, anak laki-laki, tinggal sama neneknya, atau udah anak yang sudah lama ditunggu tiba-tiba hadir, kan pasti dimanja banget ya Om ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu dia proses iya begitu ya. Proses dari coba orang tua dulu apa, mungkin dimanja atau selalu di anak emaskan, atau mungkin sebaliknya. Ini juga bisa jadi Pemicu. Pola pemicunya di situ bisa jadi. Iya. Jadi kalau misalnya, jadi kalau kita sekarang sudah tahu nih, sekarang ilmu parenting kan ini kita ibarat kata belajar tentang ilmu parenting ya. Ya. Kalau sudah tahu, ibu-ibu yang sudah mengerti nih atau sudah paham nih setelah dengar ini, terus oh iya saya kayaknya begini-begini, jangan merasa kecil hati juga ya, jangan sedih atau jangan ya gitu, jangan. Tadi yang Pak Rohmat bilang, semangat, gitu kan. betul, tetap harus semangat. Kita punya masalah yang lebih besar, apa? Yaitu masa depan mereka ya. Kalau yang lalu ya sudah terjadi, tapi ke depannya anak-anak masih harus kita dampingi dan kita bimbing menuju pintu keberhasilan gitu. Jangan sedih ya Bunda semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Bunda Dazelia. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengarahkan anak umur 11 tahun 11 tahun untuk bergaul dalam pergaulan dengan teman-temannya. Jadi mengarahkan anak umur 11 tahun nih, laki-laki atau perempuan ya? Dua-duanya deh. Kalau anaknya perempuan bagaimana mengarahkan dalam pergaulannya? Kalau laki-laki gimana? Dan untuk Mama Karisa, boleh di komen ya kalau masih belum jelas ya, dilanjutkan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, kalau untuk pergaulan anak 11 tahun itu masih kategori anak SD. Nah, itu masih anak-anak. Yang namanya anak-anak belum berpikir secara realistis, masih anak-anak, lebih senang dunianya bermain. Jadi orang tua yang baik itu mengarahkan, nak silakan boleh. Nah, terutama yang perempuan, perempuan itu karena apa? Ada yang sekarang itu 10 tahun aja sudah ada yang menstruasi. Ada yang 11 tahun. Makanya khusus yang perempuan mainnya diarahkan. Ini orang tua harus mengarahkan, silakan main sama teman sebaya, dan usahakan kalau yang laki-laki pun sambil dipantau orangnya seperti apa. Karena kita banyak sekarang itu anak ada pelecehan seksual dari si anak ini karena anak tersebut mungkin salah bergaul. Nah, khususnya yang perempuan. Nah, oleh karena itu orang tua harus membatasi juga mainnya di mana, harus dipantau. Karena apa? Zaman sekarang itu ada yang informasi pertama, ada anak 11 tahun nggak pulang. Itu dari Cibitung ada, sampai orang tuanya bingung, cuman gara-gara dia kenalan di Facebook. Nah, ini juga banyak kan kejadian. Ternyata dicari-cari, ya begitulah seperti itu. Makanya orang tua pun juga harus sering memantau.
kalau memang anak itu punya handphonenya seperti apa, coba dicek. Ini perlu orang tua wajib. Kenapa? Anak sekarang lebih pintar. Zaman sekarang tuh zaman IT luar biasa. Ya, jadi zamannya bagus memang. Zaman ini modern. Tapi kalau mungkin salah dalam menggunakan mungkin handphone dan sebagainya, itu justru malah akan berdampak negatif buat si anak. Karena itu arahkan, terutama yang perempuan ya, agak gariskan perempuan. Kalau yang laki-laki silakan main, silakan, ada waktunya. Yang penting orang tua memberikan waktu, kapan waktunya main. Jadi manajemen waktunya itu dipakai dalam arti gini, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia ngapain, kapan waktunya ibadah, mengingatkan seperti itu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bisa bercengkrama dengan keluarga. Jadi ada batasnya, bukan berarti dunia main-main terus, tidak, tapi ada aturan yang memang harus ditaati sama anak, sehingga anak itu tidak liar, mau yang laki-laki maupun perempuan. Jadi manajemen waktu dipakai. Jadi waktunya bangun, orang tua mengingatkan, main silakan. Oh jam segini orang tua harus langsung tanya, oh kemana anaknya. Jangan sampai mainnya pun juga jauh, ini juga perlu. Kalau masih mungkin di perumahan lebih gampang memantau karena udah tahu mainnya di mana. Ya minimal adakan anak itu untuk berkata jujur. Misalkan saya mau main ke sini, saya mau main ke sini. Jangan sampai main mau kemana, nah, tapi tidak jujur, main ke sini sebentar, tahunya lama. Ini perlu. Orang tua jangan langsung percaya dengan anak. Jadi harus benar-benar dipantau, terutama untuk saat sekarang ini ada riskan. Tambah lagi ada yang anak diculik, dipotong untuk organ tubuhnya dan sebagainya. Ini agak-agak ngeri untuk sekarang, sehingga alangkah lebih baiknya, apalagi dengan kondisi pandemi ini, lebih baik di rumah, daripada keluar yang nggak jelas. Belum lagi mungkin sekarang masalahnya bukan hanya mungkin orang yang jahat, tapi sekarang ini kan lagi kondisi COVID-19, takutnya nanti malah berdampak kemana-mana. Mungkin seperti itu. Iya. Aduh, pertanyaannya benar-benar soal pengasuhan anak. Ya, alhamdulillah, semoga menginspirasi nih sharing kita hari ini ya. Cuma Yuli agak ini nih, agak tergelitik untuk bertanya nih. Kalau tadi 11 tahun ya, kan Om kan Pak Rohmat kan ngajarnya SMK ya? Ya. SMK ya? Oke, SMK ya. Berarti sudah bukan anak lagi ya, udah remaja ya? Bukan, sudah remaja. Ya. Bagaimana sih pola asuh kita nih di masa pandemi untuk anak SMP dan SMK gitu? Cenderung kan kalau mereka kan pasti sudah sedang dalam tahap pencarian jati diri nih Om. Ya. Pasti mereka apalagi sekarang kan HP memang jadi sarana mereka untuk belajar ya, classroom segala macamnya tuh mereka untuk mengeksplor dirinya lewat HP gitu. Untuk kalau anak kecil di bawah anak SD kelas 1 sampai 6 mungkin kita masih bisa sudah selesai kita tarik atau ada komitmen lain gitu yang ngobrol terus ada perjanjian-perjanjian lain. Sedangkan kalau untuk anak remaja nih usia SMP dan SMK pengalamannya Om Rohmat nih, Pak Rohmat di sekolahnya selama pandemi ini bagaimana tuh kita dalam menghadapi anak-anak di usia segitu gitu? Ya, nah ini kebetulan banget belum lama lah, ya, sekitar semester ganjil, kebetulan saya dapat wali kelas 10 yang baru masuk proses dari SMP ke SMA. Saya memberanikan diri dan mungkin ini saya punya cita-cita barangkali, saya seandainya jadi guru pun, saya pengen home visit di rumah anak. Nah, kebetulan di semester ganjil, alhamdulillah hampir 3 minggu, saya 35 anak saya home visit dengan berbagai macam keluhan gitu kan. Di antaranya memang dari karakter anak, memang orang tua itu sedihnya gini. Kalau anak kecil masih bisa dipantau, kalau SMA itu nggak bisa, agak susah. Bahkan ada orang tuanya nangis. Jadi kemerosotan karakternya dilihat di sini. Yang pertama, ibadahnya kurang. Yang kedua, banyak sering begadang. Ya. Nah, terus berikutnya, anak ini karena remaja itu tadi mencoba-coba, ada yang tadinya nggak ngerokok, akhirnya dia nongkrong. Dia pengen nih, gue udah SMA nih,
apalagi gue STM nih, jadi merasa dia itu nah udah mulai serasa gue udah dewasa, padahal kan posisi masih remaja nih anak. Jadi sifat pengen tahunya akhirnya bergaul. Mungkin menurut dia karena mungkin bete nih di rumah terus akhirnya keluar. Nah ini orang tua yang memang menonton di sini, tolong sepakat ini anak, tapi jangan terlalu seperti kita main layangan lah. Jadi tarik ulur. Pada saat anak itu dirasa bergaulnya baik, silakan. Tapi dirasa dia salah bergaul, sudah pelan-pelan orang tua jangan langsung ditarik. Tapi dengan kenapa anak segini itu, anak remaja itu biasanya sifat apa sih boleh dikatakan sensitif. Jadi kalau memang orang tua itu keras langsung gitu. Jadi ini orang tua ini harus benar-benar memahami proses perubahan nih dari SMP itu udah remaja nih. Nah, merasa udah remaja, orang tua itu harus pantau adalah pertama biar tidak terlalu yang ibadahnya dulu deh. Ibadah, terus waktunya belajar, nah waktunya main. Nah main ini karena kita kan tidak masuk ke dunia lingkungan sekolah. Di rumah ini orang tua benar-benar luar biasa. Makanya banyak stres tinggi orang tua karena apa? Di rumah terus, anak bikin pula. Kadang-kadang, nah makanya yang penting saran dari saya mungkin, karena saya dari 35 anak sampai saya di situ bukan hanya silaturahmi tapi pengen tahu langsung sama orang tuanya, dan ceritanya ada kesamaan. Jadi di saat pandemi ini anak itu bosan, intinya bosan udah. Jadi dia tuh berontak, pengen keluar nih, saya harus keluar gitu. Nah memang boring sama. Jangankan mungkin anak, kita sebagai orang tua saja mungkin ada rasa muncul rasa bosennya. Nah untuk rasa bosennya biarkan anak itu untuk mengeksplor dirinya keluar, tapi tetap yang tadi waktunya dijaga, manajemen waktu lagi di sini. Jadi waktu silakan, tapi tolong pulang jam segini pulang. Orang tua itu sebenarnya gini, anak kalau orang tuanya asik ya, terus tidak terlalu mengekang anak, berikan kebebasan, dia mau ke sana. Sama, saya juga punya anak yang remaja, kebetulan kalau pengen misalkan Pak pengen ke sana ya silakan, tapi tetap tolong ya, kita sebagai orang tua selalu memberikan wejangan, nak, silakan juga. Jangan sampai salah pergaulan. Terus waktunya jangan sampai larut malam. Kenapa? Kalau sudah malam itu resikonya banyak. Takutnya ada razia, terus nanti salah bergaul jadi kemana-mana. Jadi orang tua memang benar-benar ekstra. Tapi kembali lagi tadi, jangan terlalu ngekang, tapi berikan keleluasaan, berikan kebebasan. Di saat kewajiban dia sudah dijalankan, ya tidak sebenarnya bersosial, tukar pikiran sama teman. Karena mungkin saya merasakan kalau anak itu di rumah itu pasti boring. Jadi orang tua juga jangan terlalu kaku, tapi fleksibel aja. Ajak anak itu ngobrol sesekali lah. Anak itu diajak kemana ngobrol sama kita. Ini yang mungkin masih kurangnya orang tua terhadap anak. Karena ada orang sibuk ternyata anak juga butuh. Sekali lah, apa sebulan sekali atau berapa kali ajak kemana sambil ngobrol, nah gimana sekolahnya, terus lagi ada gitu. Nah itu anak itu jadikan sebagai teman, sehingga suatu saat ada apa-apa lebih gampang deteksi. Nah, seperti itu. Jadi bosan itu masalah yang melanda semua segi umur. Ya. Semua. Ya, rasa bosan itu pasti masalah yang muncul di masa pandemi ini. Bagaimana kita menyelesaikan atau merasa berdamai dengan rasa bosan itu, ya kita sendiri harus bisa membuat hidup kita menjadi lebih menyenangkan atau bahagia, misalnya dengan nonton acara ini gitu. Karena tamu-tamunya yang akan dihadirkan, insya Allah semuanya akan memberikan aura positif atau penguatan nih kepada bunda-bunda semua. Bagaimana sih untuk tetap happy dan bagaimana untuk tetap waras dalam melewati masa pandemi, masa rebahan, dan masa bosan selama diam di rumah. Oke, selanjutnya nih tadi nyinggung-nyinggung soal manajemen waktu. Manajemen waktu itu
masuk ke dalam soft skill ya. Ya, Oke, sebenarnya soft skill itu apa sih Om? Boleh nggak sedikit gitu di-share ke kita? jadi kalau soft skill itu lebih pembentukan karakter. Oh gitu. Pembentukan karakter dan jadi pembentukan karakter tentang konsep diri gitu kan. Jadi karakter banyak lah. Kalau kalau saya bacakan mungkin banyak, ya mungkin diantaranya kalau konsep diri itu tentang nilai diri, terus menumbuhkan dan menjaga sifat positif. Jadi kita tuh membuat karakter dari anak yang nggak baik jadi baik lah di situ. Terus tanggung jawab pribadi banyak sekali. Ada kebetulan ya mungkin mulai minggu depan atau besok saya juga ada live untuk pembukaan soft skill di SMA 1 Cikarang Barat. Nah, jadi kita bentuk di sini karakter anak. Jadi anak itu harus punya contoh. Anak SMK setelah lulus mau kemana? Jadi dia mempunyai sasaran tujuannya kemana nih? Planningnya ada jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah, jangka panjang. Jadi anak itu sudah punya konsep hidup. Disiplin waktunya sudah diatur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang dia kerjakan? Kapan waktunya dia ibadah? Kapan dia waktunya belajar? Kapan dia waktunya membantu orang tua? Kapan dia waktunya bersosialisasi dengan lingkungan? Sehingga mereka lah sendiri gitu. Terus kadang-kadang anak ada yang pintar tapi nggak pede kalau ngomong. Nah itu kita bekali di situ. Gimana caranya untuk mengembangkan percaya diri? Ini banyak. Nah, apalagi umumnya anak SMK itu jago di praktek, malas ngomong. Nah itu makanya kita bentuk di situ. Anak itu supaya terus bisa mengatur waktu, terus bisa merencanakan masa depan. Saya mau kemana, bisa merencanakan keuangan. Nanti setelah saya kerja, uang ini buat infaknya berapa, sedekahnya berapa, terus buat orang tua, buat jajan dan sebagainya. Sehingga anak itu begitu lulus dari SMK, targetnya soft skill itu anak itu menjadi lebih baik. Itu aja. Jadi banyak. Kalau yang dibacakan itu ada suatu saat dia bekerja itu apa sih yang seorang pekerja itu harus seperti apa? Jadi soft skill itu pembentukan karakter. Jadi soft skill itu lebih ke arah anak mengenal konsep dirinya sendiri ya. Ya, mengenal konsep dirinya. Nah, kalau untuk mengenal konsep diri sebaiknya kita mengenalkan anak terhadap konsep dirinya itu di umur berapa tuh paling cepat? Kalau konsep diri memang pas kita dapat itu SMP dan SMA karena mereka sudah mulai remaja. Kalau anak-anak itu bisa, masih mereka dunianya bermain yang tadi. Oh gitu. Nah, kalau anak itu sudah mulai dari SMK itu sudah mulai kita bekali. Kenapa? Nanti suatu saat dia bekerja itu kan terjun langsung di lingkungan. Bagaimana apakah kita harus bagaimana nih pada saat bekerja, etika, sopan santun, tanggung jawab, semuanya akan dibahas di sana. Jadi kalau kita bekali anak dari kecil mungkin terlalu dini, tapi di saat anak SMK itu pas, karena mereka akan terjun ke masyarakat, lebih gampang. Kalau SMP itu masih belum, tapi kalau udah SMK, yang mau terjun ke dunia industri atau kerja dimanapun atau wirausaha, nah itulah kita pas kita bekali di situ. Karena sebentar lagi dia akan terjadi ada bekalnya gitu. Kalau dari kecil kita arahkan ke sana masih belum, masih jauh karena mindset dia itu masih bermain. Berarti kalau SD SMP pembiasaan aja ya, pembiasaan praktek baik. Iya, oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan lagi ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang baru gabung. Silahkan kalau ada pertanyaan diketik ya di kolom komennya. Terus bolehlah Pak Om Rahmatnya dikasih tepuk tangan, applause atau lope-lope. Pak Rahmat mau minum dulu atau mau langsung nih? Udah, langsung ya, aman ya? Oke, aman. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terkait dengan semua anak adalah bintang, apakah salah kita selaku orang tua tidak pernah sejalan dengan keinginan anak? Contoh, anak inginnya basket, sedangkan orang tuanya pengennya anak itu belajar renang gitu. Nah, begini. Kita gali dua nih. Ada minat, ada bakat. Jadi kalau kita larinya ke sana dulu nih kalau untuk ini. Jadi
Mm-mm. Kalau anaknya nggak minat, tapi dia punya bakat. Nah, ada Betul. bakat apalagi posisinya ini olahraga yang positif. Kecuali Mm-mm. bertolak belakang itu anaknya mungkin orang tuanya pengennya basket tapi anaknya malah eh, balap liar atau apa yang nggak jelas. Nah ini, tapi Mm-mm. kalau sama-sama positif, nah ini nih untuk sekarang orang tua itu harus mengikuti anak selagi memang kegiatan anak itu positif. Nah ini positif, ini kan Mm-mm. sama-sama olahraga ceritanya nih. Nah karena apa? Nanti anak itu akan berontak. Dan kalau keinginan orang tua nanti tidak sejalan dengan anak, nanti takutnya anak tidak maksimal. Betul. Karena nanti berbalik. Kan aku nggak mau ya. Oh ayo mau apa? Nah ini juga pengalaman yang perlu harus ini. Jadi kita ngikutin anak selagi memang itu positif kita arahkan. Karena Mm-mm. apa? Ada dua. Mungkin dia eh, punya bakat di situ. Ditambah lagi minat. Minat ini kan berarti memang dorongan dari luar. Nah, gitu. Jadi kalau memang minatnya minatnya di sana, ya silakan diarahkan. Apalagi bakatnya sesuai dengan minat udah luar biasa. Jadi orang Oke. tua harus mengalah gitu. Dalam arti orang tua jangan bersikeras anak itu harus nurut orang tua gini, nggak bisa. Zaman sekarang itu nggak bisa. Yang penting kegiatan itu positif, orang tua tidak memarahkan. Siapa tahu nanti dari situlah muncul mungkin eh, anak-anak yang sukses di bidangnya. Karena prestasi itu bukan hanya dari akademik, bisa juga dari olahraga. Betul. Oke, jadi kesimpulannya adalah kembali ke kalimat orang tua harus menjadi supporter terbesar bagi anaknya. Dan Mau mendampingi. betul, mau sukses, mau enggak, bismillah weh. Pokoknya selama positif kita harus terus kawal anak kita ya. Jangan sampai anaknya udah minatnya positif, terus orang tuanya tarik-tarikan nih sama anak. Padahal sama-sama positif keinginannya ya. Iya, karena kalau dipaksa itu kan nggak enak ya Pak ya. Ya, pokoknya kalau Oke, contoh begini, kita nggak suka ya. makan mie. Ya kalau mie mah pasti suka Mm-mm. semua ya. Ih, Kita suka nggak suka ganti-ganti, makan jengkol, makanan yang jengkol, jengkol. iya. Nah ya, orang nggak suka jengkol. Yang satu Heeh. jengkol. Nah, yang satunya Iya. mungkin makanan lain lah. Nah, terus kita Mm-mm. nggak suka jengkol, masa dipaksakan gitu loh. Yang ada juga Mm-mm. saat dia dimakan mungkin muntah gitu kan, takutnya Iya seperti itu. betul. Iya, iya, iya. Oke, Harus oke. harus sesuai dengan keinginan atau minat dari anak itu sendiri. Baik, Tinggal baik. orang tua mengarahkan. Ini di note banget nih, pokoknya kenali potensi anak, terus komunikasi, 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 bangun bonding, bangun interaksi yang kuat, terus ciptakan lingkungan jujur, terus menjadi pendengar yang baik, agar anak merasa secure, merasa aman, bahwa orang tua itu tempat pelarian terbaik dia, dikala sepi, dikala sedih, insya Allah nanti kedepannya akan enak. Jadi ketika dimasukkan soft skill di saat SMK atau SMA, anak sudah tahu nih mau kemana dan dia bisa menemukan jalannya dengan lebih cepat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih dari Bunda Karisa lagi, kayaknya masih penasaran nih. Ini pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana peran ayah yang bekerja dalam pola asuh anak di masa pandemi agar tidak cenderung ke ibunya saja. Jadi pengen bagi-bagi nih keluh Nah, kesah. Masa ya, ke ibu terus gimana? jadi jadi gini, jadi Gimana? gini. Mm-mm. Yang namanya hidup berumah tangga itu sudah mengawali dari awal komitmen. Nanti adanya komitmen bersama. Komitmen Komitmen. bersama maksudnya seperti ini. Bagi-bagi tugas. Jadi mungkin orang tua yang di rumah selalu ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu nih, punya Mm-mm. anak terus, makanya ya tidak ada salahnya
selagi memang ada waktu, orang tua tua pun juga ikut berpartisipasi apa yang dia bisa. Jadi jangan ini khususnya bapak-bapak juga jangan egois. Ya mungkin saya pribadi juga selagi memang saya bisa kerjakan apa saya kerjakan gitu. Kenapa? Yang namanya di rumah tangga itu sudah punya ikatan yang kuat tentunya ya, tentunya. Jadi contoh hal kecil, anak nurut sama orang tua, ibu karena ibu begini-gini. Nah itu sebenarnya sudah jalurnya beda tuh. Oleh karena itu ya kalau masalah itu berarti harus ada komitmen aja sih sebenarnya, komitmen antara suami sama istri. Anak juga jangan nanti kalau anaknya nilainya jelek, bapaknya yang marah, ibunya disalahin. Padahal kan itu anak siapa gitu loh. Jadi ya harus kita bareng-bareng gitu selagi memang, karena gini, jangan sampai menyalahkan satu pihak. Ya mohon maaf, kadang-kadang tingkat egoisnya tinggi nih ya. Bapak-bapak biasanya, saya ngomong apa adanya aja. Oh gitu Udah ya. capek, ya kan? Ya, saya apa adanya aja. Udah capek ngurus anak, ngurus suami, masak ini itu. Sebenarnya kan dibutuhkan sama ini minimal bantulah gitu loh. Walaupun sebentar minimal ada bantu, itu luar biasa senangnya. Ya apalagi bisa capeknya apa sesekali ya kita ajak kemana gitu. Itu senang banget kayaknya. Oh Nggak mesti gitu ya. mahal. Jadi refreshingnya Kode nih. penting gitu. Kode, bukan kode, memang itulah kenyataannya. Jadi orang tua khususnya yang laki ayah itu juga sama-sama berperan. Karena Ya. anak bisa menjadi bintang itu bukan karena ibu, tapi karena support dari kedua orang tua. Jadi harus dibangun komitmen bersama. Jadi kalau masing-masing ego, ya ujung-ujungnya nanti yang korban adalah anak. Kalau orang tuanya membantu istrinya mungkin belajar atau mungkin di yang lain, minimal ada yang meringankan lah sedikitnya daripada beban. Karena psikologisnya itu luar biasa, apalagi pandemi sekarang ini luar biasa. Tingkat emosionalnya itu tinggi, tensinya tinggi dibanding sebelum pandemi otomatis. Nah, itu. Jadi ada bikin komitmen bersama antara istri dan suami atau ayah dan ibu itu. Karena ini anak mau jadi apa ya tergantung orang tuanya gitu. Betul. Nggak bisa tuh sepihak. Karena apa? Ya mungkin ada kekurangan dari istrinya, kelebihan dari suaminya. Nah, situlah berbagi di sini. Jadi saling mengisi. Iya, luar biasa, luar biasa. Betul sekali. Ya, anaknya kan anak bareng-bareng. Masa giliran ada masalah atau dalam perkembangannya nggak bareng-bareng ya Pak menyelesaikannya ya. Iya, betul sekali. Jadi selain membangun komunikasi, komunikasi yang dibangun dengan anak itu bukan satu pihak, bukan hanya pihak ibu saja. Jadi itu merupakan kewajiban bersama dari orang tua. Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu tentunya gitu. Kalau misalnya ayah dan ibu udah klik, sudah kompak, ya insya Allah ke anaknya tidak akan ada masalah. Terus bagaimana dengan kayak polisi baik, polisi buruk gitu itu kayak misalnya nih ibunya ngelarang, ayahnya ngebolehin atau ibunya marah kenceng, ayahnya bagian penguatannya itu bisa nggak tuh seperti itu Pak di masa pandemi ini? Nah, kalau sudah seperti itu, seharusnya sebelum memberikan suatu pekerjaan atau apa ke anak, sudah harus adanya komitmen bersama. Sehingga ini yang jadi anak itu akhirnya merasa ada yang bela, ini mah baik, nah itu. Harusnya sama, di saat anak salah ya katakan salah gitu. Jangan nanti ada yang mengayomi. Nah, kalau seperti itu, nanti anak akan pilih kasih. Padahal kalau diawali dengan komitmen bersama, intinya komitmen bersama pada saat memberikan perlakuan atau mungkin sanksi, baik punishment atau reward, itu harus kesepakatan bersama. Jangan ada salah satu yang memberatkan, yang meringankan. Ini yang akan bayangkan seandainya hukuman atau sanksi di pengadilan. Yang satu memberatkan, yang akan akhirnya kan intinya tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itulah jadikan komitmen bersama. Jangan ini pengennya mau seperti ini, pengennya seperti itu. Jadikan
boleh pendapat sah-sah saja ya, ibunya begini karena begini, bapaknya begini karena begini, pasti punya argumen yang kuat. Mungkin ibunya merasa saya yang melahirkan dari kecil pas mau ngurus apa bapaknya gini. Nah, tapi kata-kata itu nggak mesti keluar. Yang namanya orang tua itu akan dihargai kalau sudah punya komitmen bersama. Kalau tidak ada komitmen tidak akan ketemu, dan itu akan sulit karena orang tua masing-masing punya ego, ini ego. Egonya hilangin dulu. Kita jadikan komitmen tapi kita mengalah untuk menang lagi. Bukan berarti orang tua mengalah itu kalah sama anak, tapi ini demi anak. Jangan sampai orang tua egonya ditinggikannya. Anak tidak menghargai orang tua. Itu sebenarnya dari pola orang tua juga gitu. Kalau orang tua punya komitmen, di sana masalah nih, berikan punishment gitu. Tapi punishment itu jangan sampai di saat ya punishmentnya tentunya mendidik lah, bukan berarti punishment yang nggak mendidik, sehingga anak itu akan berpikir oh iya ya saya salah, sehingga dia akan mikir, bukan ngerasa diomongin sama orang tua yang laki-laki cuek karena apa, biarin ibu bantu. Nah ini tolong jangan sampai terjadi seperti ini. Salah dalam hal mendidik anak ini yang akan terjadi. Oke, wah luar biasa. Sebenarnya pembahasannya kalau diturutin bakalan panjang, lebar, dan luas. Ini sangat-sangat dalam, sudah dikupas tentang pengertian dari semua anak adalah bintang. Kalimat tersebut, semua anak adalah bintang, tidak lepas dari peran orang tua, bagaimana pola asuh, terus bagaimana orang tua berkomitmen harus satu suara dalam menentukan pola asuh anak. Berarti tontonan ini nih, sharing kita ini nih sangat-sangat bisa nih ditonton buat orang tua yang baru-baru mau memiliki anak atau baru punya anak satu ya, supaya nanti anak keduanya sudah lebih mateng lagi nih. Namun waktu sudah menunjukkan 1 jam nih, Pak Rahmat. Sebagai ini masih ada yang mau tanya nggak ya? Kayaknya udah nggak ada yang mau tanya. Ada pesan-pesan atau tips-tips tersendiri buat teman-teman orang tua, bunda-bunda di rumah tentang perjuangannya dalam menjadi perpanjangan tangan guru di sekolah, bagaimana mereka harus mengerti dan harus memahami bahwa prestasi atau ranking itu bukan hal yang utama. Harus yakin kalau semua anak-anak di rumah adalah juara dan hebat, unik dengan keunikannya masing-masing gitu. Ada tips atau pesan-pesan, Bapak, sebelum kita menutup sharing kita hari ini? Ya, ini pesan. Semua anak adalah bintang, pasti keinginan dari semua orang tua. Oleh karena itu ada tips praktis nih untuk melejitkan potensi anak menjadi anak bintang. Yang pertama, anak kita bukan kita. Anak kita bukan kita. Jadi orang tua jangan menyamakan anak dengan orang tuanya, karena memang beda gitu dari dunianya, masanya. Yang kedua itu pola asuh anak sesuai dengan karakter anak atau dengan masanya. Jadi kalau masanya yang tadi pertama itu masalah anak itu 7 tahun pertama itu anak itu seperti raja, ya kita layaknya gitu, melayani raja seperti apa gitu. Terus 7 tahun kedua kita itu mendampingi, ingat mendampingi kalau anak itu kurang lagi mungkin belajarnya enggak, ini bagaimana caranya supaya kita anak itu kembali bangkit untuk belajar, memotivasi, memberikan support gitu kan. Nah, terus discovery ability. Nah, ini pengalaman nih, pengalaman yang positif buat anak gitu. Dibawa anak kemana tentang pengetahuan atau apa. Jadi supaya anak itu terbuka pikirannya. Orang tua itu akan luar biasa kalau dia punya discovery ability-nya, pengalaman-pengalaman yang baru buat anak, sehingga wawasan anak itu akan nambah. Terus yang berikutnya itu kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak itu disesuaikan dengan usia. Yang tadi orang tua jangan sekali-kalilah orang tua nurut sama anak, ikuti anak, mendampingi anak, tapi bukan berarti orang tua itu kalah, bukan. Tapi di saat anak memang itu
kegiatan yang positif, arahkan aja terus gitu, jangan bosan. Daripada nanti akan negatif, orang tua baru teriakan seperti itu. Terus bakat dan minat anak, tolong bakatnya anak itu dari kecil orang tua lebih tahu minatnya apa. Kalau bakat itu sesuatu yang sudah ada dari lahir, itu sudah ada. Minat kan bisa dari luar, bisa aja tadi nggak suka bola, tapi karena temannya bola, akhirnya dia ikut bola, akhirnya dia jadi pemain bola. Mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau namanya bakat itu dari lahir. Yang keenamnya multiple intelligence. Jadi anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Tinggal kita orang tua harus tahu. Yang tadi dibicarakan awal, anak itu ada yang suka musik, suka ngoprek-ngoprek, mungkin sering puzzle itu biasanya di nasusun. Terus ada yang suka nyor-nyor tembok. Kita nggak sadar gitu. Yang penting kita arahkan aja. Dan satu apa yang dikatakan Yuli tadi, kita jangan berkecil hati seandainya anak kita itu tidak jadi juara satu, tapi kita harus bangga karena anak punya kelebihan lain yang kita nggak tahu. Tapi orang tua harus support terus. Jangan nyariin anak karena nggak dapat ranking. Karena orang sukses bukan dari angka-angka, tapi dari proses kemandirian, proses belajar, proses rajin itu terbentuk nanti dengan sendirinya. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Hampir 20 orang lebih yang dulu di SMK 1 Cikarang Barat di sekolah kami, itu anak super luar biasa. Kita dibikin pusing. Tapi akhirnya begitu anak sudah kelas 3, terus kita berikan shock terapi, kita berikan pendekatan-pendekatan yang sifatnya membangun buat anak, dan itu alhamdulillah luar biasa, anak itu sukses. Justru yang ingat sekarang sama gurunya itu anak-anak yang anaknya pernah, udah, kalau anak SMK itu luar biasa. Seninya di situlah ngajar SMK. Kalau di SD butuh kesabaran, kalau di SMK bukan butuh kesabaran lagi, butuh pendekatan yang baik ke anak. Itu. Jadi pesannya itu jadi anak itu multi talent, nggak satu bidang. Ya. Mungkin itu saja. Jadi pesannya itu tadi, kalau pengen kita anaknya bagus ya kita jangan sampai kita terlalu mengekang anak, tapi berikan. Kita itu sekali lah ngertiin anak gitu, anak maunya apa sih? Kita ikuti, kita arahkan tapi yang positif. Siap. Aduh, pesannya luar biasa. Panjang tapi berkesan, masuk di hati. Ya, semoga Yuli bisa menjadi orang tua yang mungkin tidak ideal, tapi berusaha menjadi salah satunya. Bapak Punten, ini ada satu pertanyaan tambahan, mau dijawab di komen nanti atau sekarang? Ya, sekarang boleh lah ini. Oh, boleh ya, nambah satu ya, Mindo. Ya. Kata orang Jawa Barat. Orang Bekasi ngomongnya Mindo. Orang Bekasi bilang Mindo. Nggak apa-apa ya, kasihan nih udah nanya. Oke, nih pertanyaannya. Sejauh mana atau sebatas apa sih orang tua boleh memberi reward pada anak agar tidak jadi kebiasaan anak melakukan sesuatu atau disiplin semua karena ada rewardnya? Nah, sebenarnya memberikan reward itu banyak ya modelnya. Memberikan rewardnya dalam arti tidak mesti dalam bentuk barang atau uang atau yang lainnya. Kita cukup memberikan, nak, ibu bangga dengan kamu. Kamu bikin bahagia ibu. Karena apa? Kamu sudah bisa disiplin. Nah, ini kadang-kadang orang tua salah kaprah. Rewardnya memberikan sesuatu yang sifatnya barang. Boleh kita memberikan reward, tapi jangan ketahuan anak. Kita boleh punya niat nih, contoh nih. Anak saya ini lagi, nanti suatu saat anak saya itu rajin, atau anak saya misalkan pengen nilainya bagus apa, saya pengen memberikan sesuatu, tapi jangan di depan anak. Sifatnya kejutan aja, sifatnya kejutan. Tapi kalau sudah diiming-imingi dengan barang atau uang, itu tidak baik. Karena apa? Kalau tidak ada reward itunya tadi, iming-imingnya atau barang atau uangnya, dia akan patah semangat. Berikan yang namanya reward itu tidak mesti harus berdukung, tapi pujian ke anak. Pujian ke anak
yang sifatnya tidak mesti harus dalam bentuk barang ataupun uang. Bisa yang lainnya, sehingga buat memotivasi anak. Atau beli sesuatunya apa. Karena jangan diiming-imingi dulu, karena kalau diiming-imingi nggak bagus. Lebih baik dia sadar, nak, disiplin itu buat kamu. Selalu mengingatkan tentang disiplin. Disiplin itu buat Bapak, tapi buat kamu nanti di masa yang akan datang. Buat kamu sukses, bukan buat Bapak. Kamu pinter, kamu sukses, bukan buat Bapak. Kamu rajin, bukan buat, tapi buat kamu nanti kelak. Nah, jangan sampai, nah dibalik, jangan sampai kayak orang-orang di sana tuh, jangan menanyakan ke orang tua. Jangan sampai orang di sana tuh gara-gara anak itu gak disiplin, akhirnya jadi gelandangan, jadi anak jalanan. Karena gak disiplin. Coba kalau disiplin. Tuh lihat, banyak orang sukses kan, tanya sama orang sukses, kenapa dia bisa sukses? Karena disiplin, sehingga memberikan wawasan sedemikian rupa sehingga anak itu berpikir, oh iya, tuh lihat, kamu pengen jadi masuk TNI atau polisi, mereka disiplin, coba bangun tidur di jam berapa, nanti apel dan sebagainya, orang kerja. Jadi berikan wawasan supaya dia berpikir. Kalau saya berpikir Pak, disiplin adalah napasku. Kenapa? Ya kalau kita nggak disiplin, coba bayangkan, lagi anak kerja, karena kita sering lambat, akhirnya Pak, orang-orang diperpanjang, kita putus kontrak, kan nyesek gitu, nggak enak. Orang-orang tepat waktu, kita lari, udah ngos-ngosan, kan nggak enak napasnya. Baru masuk, udah sampai sana, diserap, diserap. Makanya, nah ini ada kata-kata satu nih. Kenapa orang itu tidak memahami disiplin? Karena tidak memahami arti disiplin. Nah, ini kata-kata nih. Disiplin itu sepele. Orang taunya disiplin apa? Tepat waktu, padahal banyak. D-nya, datang tepat waktu. Jadi nggak ada alasan kalau orang disiplin itu telat. I-nya, isi absen. Jadi begitu datang langsung isi absen. S-nya, siapkan materi. Jadi kalau orang sekolah pasti dong, buku apa nih, pelajaran apa nih. I-nya, setelah dibuka buku, I-nya instruksi guru atau instruksi harus dilaksanakan. Instruksinya apa? Menyalin, mengerjakan, atau merangkum. Kan? P-nya, patuhi peraturan yang ada. Semua instansi manapun, pekerjaan manapun, dunia pendidikan pasti punya aturan. Ada bahasanya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. L-nya, laporkan. Jadi contoh, Bu, hari ini yang mengumpulkan tugas ini, yang tidak mengumpulkan tugas ini, laporan. Bentuknya laporan. Bu, tugasnya sudah dikumpulkan, Bu, di meja Ibu. Laporan, Bu, hari ini yang alfa si A, yang izin si B, yang bolos si C. I-nya, ingatlah di mana kamu berada. Kadang-kadang orang itu tidak bisa menempatkan diri. Punya masalah di rumah dibawa ke kerjaan. Punya masalah di rumah dibawa ke sekolah. Akhirnya apa? Akan mengganggu psikologisnya. Nah terakhirnya N-nya, norma-norma agama harus ditingkatkan. Lebih ke akhlak, akidah, nah itu yang pertama. Itu kan disiplin itu, luar biasa. Karena saya dapat itu agak-agak susah, tapi saya teman, oh iya. Wah, sharingnya dapat ilmu baru tuh, kepanjangannya dari disiplin, berbobot sekali. Aduh, nggak salah deh kalau Rabu menggebu pertama tamunya Pak Rohmat. Jangan kapok ya Pak, diundang lagi di sini ya. Yo, ya nggak apa-apa. Saya lebih senang sharing kok, sharing. Sebenarnya materi kedua itu bagus juga tuh, mengelola emosi orang tua terhadap anak di masa pandemi, itu luar biasa itu. Wah, boleh. Sudah yang nanya. Rabu depan. Iya. Rabu depan kita tamunya psikolog, Pak. Psikolog, pokoknya keren. Ikutan gabung ya Pak. Siapa tahu bisa diskusi bareng, biar lebih bermanfaat lagi. Saya lebih senang ininya. Saya lebih senang gini, kita itu sharing. Saya juga tidak merasa menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga sama, masih awal, tapi kalau ilmunya cuma disimpan, kayaknya sia-sia. Selagi memang bisa saya sharing, saya lebih senang. Kenapa? Kita lebih banyak nambah wawasan, nambah temen, nambah saudara, ya semuanya. Itu yang saya senang, itu aja. Siap.
Terima kasih Pak Rohmat. Ini aku manggil Ya, Om, manggil Bapak. Nih ya. akibat soalnya ini ya, apa namanya, teman ayahnya jadinya gini deh. Oke, terima kasih banyak buat malam ini. Alhamdulillah, saya yakin semua yang nonton hari ini sangat-sangat merasa puas. Tapi jangan puas ya, nggak boleh puas karena kalau puas cenderung orang berhenti belajar gitu. Jadi mudah-mudahan nggak puas supaya terus Selalu mau menggali terus. belajar. Iya, terus menggali terus. Belajar itu boleh dari mana saja dan dari siapa saja ya Pak ya, nggak boleh lihat siapa dia, siapa tahu omongan dari orang kecil justru memberikan cambuk dan luar biasa pengalamannya gitu. Terima kasih banyak buat malam ini, semoga Pak Rohmat nggak kapok buat sharing-sharing di acara kami. Saya sebagai host mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila selama perbincangan kita hari ini ada kata-kata yang kurang sopan atau salah, mohon dimaafkan. Ya, saya pribadi juga minta maaf apabila mungkin ada pertanyaan dan jawaban saya yang kurang memuaskan. Ya, saya berharap sih nggak puas sehingga selalu pengen apa sih sehingga sifat pengen tahunya itu tidak sampai di situ gitu. Karena apa? Yang namanya pendapat dari seseorang itu pasti akan berbeda walaupun tujuannya sama. Betul, Jadi betul. saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata barangkali yang mungkin tidak kurang sopan gitu di sini. Ya saya sebagai makhluk biasa, mungkin kalau ada yang baik mungkin datangnya dari Allah atau mungkin ada yang tidak baik mungkin dari kekurangan saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, seiring kata penutup dari Pak Rohmat, saya akhiri acara kita Bincang Rabu Menggebu. Sampai jumpa di malam minggu besok di PSBB, Pojok Santai bersama Bu Guru. Terima kasih semuanya, salam hormat, tetap sehat, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, pokoknya luar biasa sukses untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.